Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tabat nufusuhum wa safat qulubuhum fakanu humus sadatal mansurin wa ba'du. Jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita, masih bisa talabul ilm. Mudah-mudahan setiap langkah kaki menuju ke masjid ini, setiap tapaknya akan menggugurkan dosa-dosa kita. Semoga mempermudah langkah-langkah kita menuju ke dalam surganya, dan kita berharap mudah-mudahan segala apa yang telah kita lakukan ini tentunya menjadi bagian dari amal saleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang terima di sisinya. Amin. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa utusan-utusan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke berbagai macam penguasa negeri, ke berbagai macam kabilah-kabilah di seluruh Jazirah Arabia. Dan kita tahu dari seluruh utusan-utusan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang kemudian mereka dibunuh kecuali hanya satu orang, yaitu beliau adalah Haris bin Umair yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penguasa Basrah, yakni Surahbil bin Amr Al-Ghassani, ya. Mereka kemudian membunuh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya perang Mu'tah ini. Karena setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar terbunuhnya Haris bin Umair, beliau langsung kemudian mengumumkan untuk kemudian berperang, menghimpun pasukan, yang ketika itu kemudian terhimpun sejumlah pasukan sebanyak sekitar 3.000 orang, ya, 3.000 orang. Sementara Surahbil bin Amr Al-Ghassani kemudian, karena Basrah ketika itu berada di bawah, ya, kekuasaan Romawi, ya. Jadi kemudian Surahbil ini juga mengkonsolidasikan pasukan yang terhimpun sekitar 100.000 pasukan. 100.000 pasukan. Setelah itu kemudian ia juga berkirim surat kepada Heraklius, ya, di Syam, untuk kemudian mengirimkan bantuan pasukan, yakni sekitar 100.000 lagi, sehingga pasukan musuh itu terkumpul sekitar berapa? 200.000 pasukan. Jadi ini yang akan dihadapi oleh pasukan kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum melepas pasukan ke medan perang, beliau kemudian berpesan bahwa yang akan menjadi panglima perang yaitu Zaid bin Harisah sebagai pimpinan panglima perang. Dan beliau kemudian mengatakan, jika kemudian Zaid terbunuh,
maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far gugur, maka digantikan lagi oleh Abdullah bin Ruwahah. Jadi tiga ini yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panglima pasukan jika seandainya nanti di medan perang ada yang gugur. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama yang seperti itu biasanya. Itu kecuali mereka memang betul-betul gugur. Jadi para ulama itu mengatakan itu sebagai isyarat sebenarnya. Kalau di medan perang Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk orang dan kemudian bersabda jika terbunuh, maka itu sudah pasti itu akan gugur sebagai syahid. Atau kalau Nabi mendoakan sahabat itu semoga Allah merahmatinya, itu biasanya dia itu gugur sebagai syahid. Itu sudah tanda-tanda, dan para sahabat itu biasanya sudah paham gitu. Maka berangkatlah pasukan ini ya. Nah, dalam beberapa keterangan Abdullah bin Ruwahah ketika itu kan pasukan ini berangkat tepat pada hari Jumat ya. Tepat pada hari Jumat pagi hari. Abdullah bin Ruwahah ketika itu masih agak mengundurkan waktu ya dari pemberangkatan itu. Kenapa? Karena ia ingin masih mempunyai kesempatan untuk salat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat Jumat bersama Nabi. Sehingga kalau pasukan ini sudah berangkat, dia dengan estimasi waktu beliau mungkin masih nanti kesusul pasukan itu. Makanya beliau kemudian masih salat Jumat. Nah, tepat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah selesai salat, Nabi mendapati Abdullah bin Ruwahah masih di sana. Ditanya, kenapa engkau tidak berangkat gitu. Maka Abdullah bin Ruwahah mengatakan bahwa dia ingin mendapatkan keutamaan salat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa sabda Nabi kemudian? Sungguh waktu yang telah dari pagi sampai Jumat pasukan itu berangkat, pahala mereka sudah melebihi seluruh dunia dan isinya. Jadi enggak sebanding dengan hanya keutamaan salat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Abdullah bin Ruwahah ketika itu menangis menangis, dan beliau menyandungkan, beliau bersyair ya dengan satu syair, karena beliau itu pandai bersyair ya. Lakinni as'alur rahmana maghfirah wa darbata dhatir riqa' taqdhifur rabada ya. Aw ta'natan yadai harrana muhziratan muhhizatan biharbatin taqdul ahsya'i wal kabida. Ini syair sebenarnya ya, dilakukan seharusnya. Hatta yuqala idza marru ala jatti arsyadahullahu man ghaza wa qad rasyada. Ini beberapa syairan-syairan yang beliau lantunkan kemudian. Dan pasukan kaum muslimin ini kemudian ketika sampai di Mu'tah ya, berkemah di situ, dan pasukan musuh yakni Surahbil bin Amr al-Ghassani ini kemudian mengirim mata-mata untuk menyelidiki pasukan kaum muslimin. Yang dikirim itu saudaranya namanya Sadus kalau tidak salah itu. Cuman ketangkap oleh pasukan kaum muslimin dan dibunuh. Ya, makanya ketika kemudian terdengar kabar kepada orang-orang Basrah ketika itu bahwa mata-matanya ditangkap dan dibunuh, dan bahkan saudara pimpinannya, maka semakin berkobar mereka untuk kemudian memerangi kaum muslimin ya, dengan jumlah yang sangat fantastis sekali. Mereka punya kekuatan berapa? 200.000 pasukan dengan persenjataan yang amat sangat lengkap sekali. Sementara kaum muslimin hanya 3.000 pasukan. Makanya ketika kemudian pasukan kaum muslimin ini mendapati pasukan musuh yang begitu besar sekali, kemudian mereka bermusyawarah, ini langkah apa yang harus kita lakukan ya. Bermusyawarah sampai beberapa hari ya,
dan akhirnya mengerucut kepada dua kesepakatan. Yang pertama antara berkirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pasukan tambahan, atau kemudian kita langsung berperang aja. Dan kemudian ketika itu Abdullah bin Ruwahah langsung berdiri dan mengatakan, ya qaumu wallahi innal lati takrahuna allati kharajtum tatlubuna asy-syahadah. Wahai kaumku, demi Allah, kita ini keluar bukan kan memang betul untuk mencari mati syahid gitu. Wa ma nuqatilun nas bi'adadin wala quwwatin wala kathratin. Kita ini berperang bukan dengan jumlah. Ya, kita berperang ini bukan dengan mengkalkulasi banyaknya musuh, tidak. Tapi kita berperang ini kata beliau illa bihadzal din, kecuali karena agama ini. Ya. Allazi akramana Allah, yang telah Allah muliakan. Fantaliku fa innama hiya ihdal husnatain imma zuhurun aw syahadah. Maka sekarang tidak ada pilihan bagi kita, kata siapa? Abdullah bin Ruwahah, kecuali kita hanya punya dua, antara menang dan mati syahid. Jadi seakan-akan Abdullah bin Ruwahah ini mengatakan, bukankah kita menuju ke tempat ini memang untuk mencari syahid? Ini kesempatan untuk mati syahid sudah ada di depan mata. Bukankah kita berperang ini bukan karena melihat jumlah atau gimana? Kita berperang ini adalah untuk agama yang mulia ini. Maka sekarang tinggal hanya dua pilihan, kita menang atau mati syahid. Maka ketika Abdullah bin Ruwahah berpidato seperti itu, bangkit semangat kaum muslimin ketika itu. Maka diputuskan besok kita menyerang. Ya. Dan biasa sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai salat subuh, pasukan langsung melakukan konsolidasi dan langsung melakukan serangan. Ya. Tentunya dengan Abdullah bin Zaid bin Harithah itu dengan membagi pasukan itu, ada di sayap kanan, sayap kiri, sayap depan, belakang dan sebagainya. Ya. Dan ketika itu musuh itu agak sedikit kaget ya, karena mereka tidak terbiasa berperang terlalu pagi gitu. Biasanya orang-orang Romawi itu kalau berperang itu ketika matahari sudah terbit. Ya, sementara kaum muslimin biasanya melakukan serangan itu ketika masih fajar, setelah selesai salat subuh. Jadi mereka kaget diserang dengan secara tiba-tiba oleh pasukan kaum muslimin. Dan pasukan 3.000 ini mendominasi peperangan, ya. Padahal berapa kali lipat itu. Kalau kita kalikan 110.000 aja sudah 1:3 lebih gitu. 10.000 aja, ini 200.000, ya, sekitar mungkin hampir ya 50 kali lipat itu masih lebih gitu, bandingan pasukan yang dihadapi oleh pasukan kaum muslimin. Ya, tapi semangat tempurnya itu yang mereka itu sangat luar biasa, pasukan kaum muslimin ini kan semangat jihad yang amat sangat luar biasa. Jadi setiap hari mereka melakukan serangan terlebih dahulu, dan biasanya mereka lakukan ketika pada awal pagi, yaitu ketika setelah salat subuh. Seharian mereka bertempur dari habis subuh sampai ketika maghrib tiba. Kita bisa membayangkan staminanya itu seperti apa. Ini menghadapi 200.000 orang. Nah, bagaimana cara sholatnya itu? Ya, orang sholat kalau sudah di medan tempur berkecamuk seperti itu, ya sholat sambil berperang gitu. Jadi kita sholat itu nggak apa-apa sambil dengan yang kita bisa, sambil mengayunkan pedang sambil sholat itu nggak apa-apa. Nah kalau masih belum bertempur itu ada dua cara ya. Ada kalau musuh di arah kiblat atau di selain arah kiblat. Ya, tapi kalau sudah berkecamuk peperangan, kita berperang sholat itu se yang kita bisa gitu.
Jadi tidak harus kemudian kita ini enggak boleh dengan isyarat dengan apapun yang kita bisa. Tapi salat tetap tidak boleh ditinggalkan. Ya, ketika selama akal ini masih ada, kewajiban salat itu tetap harus dilakukan. Ya. Jadi selama 5 hari berturut-turut itu pasukan Romawi dengan kabilah Arab dari kabilahnya Syurahbil ini, mereka kewalahan menghadapi serbuan kaum muslimin ini, sehingga mereka kemudian melakukan evaluasi ya, dengan mengamati pergerakan pasukan kaum muslimin itu dari atas bukit. Ya, ternyata mereka menemukan titik lemahnya, menemukan satu bukan titik lemahnya ya. Jadi kemenangan kaum muslimin selama ini karena mereka memang melakukan serangan terlalu pagi. Ya. Dan yang kedua, bahwa pasukan kaum muslimin itu sangat terpusat dengan pimpinan pasukannya, itu dengan bendera perang yang ada ketika itu. Maka kemudian ketika pada hari ke-6-nya itu, orang-orang Romawi dengan kabilah-kabilah Arab ini kemudian melakukan serangan terlebih dahulu. Ya. Jadi mereka mendahului pasukan kaum muslimin, dan ketika itu ya hikmatullahnya ya, mereka itu tiba di perkemahan kaum muslimin itu ketika kaum muslimin sudah pas setelah selesai salat subuh. Pas salam mereka langsung diserang secara mendadak. Ya. Cuman walaupun diserang secara mendadak, kondisi kaum muslimin ketika itu tidak kemudian kocar kacir, mereka masih tetap bisa mengimbangi peperangan. Kenapa? Karena diantaranya orang-orang Romawi itu terutama mereka tidak terbiasa berperang di suasana yang agak gelap gitu. Sementara orang-orang kaum muslimin yang hidup di padang pasir gitu, gelap-gelap sedikit itu mereka masih bisa melihat ya, karena sudah terbiasa pandangan mata mereka itu. Ibaratnya kalau kita sudah terbiasa di bergelap-gelap, nggak pernah pakai lampu ya, biasanya walaupun dalam kondisi gelap itu mata pasti akan bisa mendeteksi, jadi agak sedikit melihat. Maka demikian yang terjadi, sehingga pasukan kaum muslimin itu masih bisa mengimbangi serbuan pasukan Romawi yang begitu gencarnya ketika itu. Cuman kemudian juga orang-orang Romawi itu memusatkan serangan itu terutama kepada panglima pasukan, kepada orang yang memegang bendera, karena ketika itu di dalam perang itu biasanya oleh Nabi panglima perang itu diserai bendera perang. Jadi mereka itu berperang dengan membawa panji-panji perang ini, dan ini akan sangat menentukan kalah menangnya dalam perang itu, bendera itu. Ketika bendera itu sudah tidak tegak, berarti sudah kalah gitu, dan runtuh biasanya mental musuh itu. Mental ketika bendera itu sudah tidak tegak gitu. Oleh karenanya kemudian panglima pasukan kaum muslimin itu menjadi pusat serangan dari orang-orang Romawi ketika itu. Ya. Yang sampai kemudian Zaid bin Harithah itu ya terbunuh ya, dihujami dengan panah yang karena sekali melesat panah itu mungkin ratusan ya, karena di dalam sekujur tubuhnya itu hampir tidak ada ruang yang tersisa dari panah-panah yang menancap dari saking banyaknya ya, hampir seluruh tubuhnya ini terkena anak panah ya, dari kejauhan itu, sehingga ketika kemudian bendera perang ini jatuh, diambil kemudian oleh Ja'far bin Abi Thalib, dan beliau kemudian memimpin pasukan perang, dengan kemudian beliau juga bersyair dengan syair yang sangat indah di sini. Beliau katakan, ya habbadzal jannah waqtirabuha tibatan wa baridan syarabuha warumun qadadna adzabaha kafiratan ba'idatan asbabuha ala idlaqaitaha darabuha. Alangkah dekatnya syurga, kata beliau, harumnya semerbak
dan apa ini, tibatan wa baridatan syarabuha, segarnya minumannya, ya. Warumun qad adna adzabaha, siksa atas orang-orang Romawi, kafiratan ba'idatan ansabuha, ala idlaqaituha darabtuha, ya, pastilah aku akan memeranginya. Dan beliau itu berperang dengan membawa panji-panji pasukan, panji-panji perang, ditebas oleh musuh, tangan kanannya putus, diambil panji itu dari tangan kirinya. Sambil terus berperang, ditebas lagi ini tangan kirinya, bendera itu beliau rangkul dari sisa-sisa tangannya yang ada. Ya, tetap panji itu diusahakan untuk tegak berdiri. Yang pada akhirnya beliau kemudian dibelah, ya, badannya itu terbelah menjadi dua gitu. Makanya kemudian Ja'far bin Abi Thalib ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, digantikan oleh Allah dua tangannya itu dengan sayap yang ia berterbangan di kebun-kebun surga, yatiru bijanaihi fi riyadil jannah. Ya, Ja'far bin Abi Thalib salah satu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan syahid. Dan kemudian bendera itu diambil oleh siapa? Abdullah bin Ruwahah. Ketika Abdullah bin Ruwahah mengambil bendera, beliau masih agak sedikit ragu. Kenapa? Karena melihat dua pendahulunya panglima yang gugur dengan cara yang sangat mengenaskan. Ya, beliau sempat ragu sebentar. Ya, yang kemudian beliau menguatkan diri dengan kemudian mengatakan, aqsamtu ya nafsu latanzilannahu latanzilanna aw latukrihunnahu in ajlaban nas wa shaddur ranah mali araka takarahinal jannah qad talama kunta mutmainnatan hal anta illa nutfatan fi shannah. Jadi kata beliau, hai jiwa, engkau harus terjun dengan suka atau terpaksa, ya, musuh-musuh telah maju di medan laga, tidakkah engkau rindu akan syurga? Telah lama engkau hidup tenang, engkau hanya setetes air yang hina, kata beliau, illa nutfatan fi shannah. Oleh karenanya kemudian ketika Nabi SAW diperlihatkan tentang singgasana tiga panglima ini, beliau mengatakan kemudian bahwa singgasananya Abdullah bin Ruwahah itu tidak sebesar singgasananya dua panglima setelahnya, sebelumnya gitu. Jadi ada dari sisi ya kurang lah dari dua pendahulunya singgasananya itu. Kenapa? Karena itu sempat ada keraguan di dalam diri beliau itu, ya. Dan ketika kemudian Abdullah bin Ruwahah pun gugur sebagai syahid, ya, karena memang pemegang panji perang itu kemudian menjadi pusat serangan ketika itu, sehingga ketika kemudian Abdullah bin Ruwahah sudah gugur sebagai syahid, ini bendera ini tidak ada yang mengambil, di mana pasukan kaum muslimin itu ketika itu sudah mengalami tidak kocar-kacir, tapi kemudian banyak yang kemudian menghindar dari musuh. Jadi di medan pertempuran itu hampir didominasi oleh pasukan musuh. Ya bayangkan 200.000 gitu menghadapi hanya 3.000 orang gitu. Mungkin hanya ada beberapa, satu orang bisa menghadapi 50 orang. Ya, maka ada seorang sahabat namanya Thabit bin Al-Aqram, ya. Kemudian dia memberanikan diri kemudian mengambil panji itu, ya, dan beliau bertakbir. Kemudian maka ketika kaum muslimin melihat panji itu sudah berdiri, serentak mereka langsung berkumpul di dekat panji-panji itu semuanya. Jadi ini yang kemudian menjadikan orang-orang Romawi itu terkaget-kaget gitu.
Kenapa? Karena sebelumnya mereka sudah merasa sudah mau memenangi pertempuran. Karena melihat jumlah kaum muslimin ketika itu sudah mulai berkurang. Dan tiba-tiba ketika Panji itu bertegak kembali, mereka serentak kemudian datang dari seluruh penjuru, dan orang-orang Romawi dan kabilah-kabilah Arab itu kemudian mengira itu sebagai pasukan bantuan yang datang gitu. Sehingga juga mental mereka itu juga terpukul sebenarnya dengan berkumpulnya pasukan itu. Dan tidak berlama-lama kemudian Sabit bin Al-Aqram itu kemudian menyerahkan Panji ini kepada Khalid bin Walid. Tidak, kata Khalid, engkau lebih senior dari kami, engkau lebih dahulu masuk Islam, engkau adalah ikut dalam perang Badar, tapi engkau lebih ahli dariku tentang strategi, maka peganglah ini. Kemudian disepakati oleh kaum muslimin, Khalid bin Walid yang memimpin pasukan ketika itu. Ya. Maka setelah menjelang maghrib itu, pasukan kaum muslimin dengan dipimpin Khalid ini langsung menyerbu dengan kekuatan penuh, ya, sehingga membuat musuh itu kewalahan, ya, kewalahan, dan mereka terdesak. Baru setelah malam harinya ketika perang Jeddah itu, Khalid bin Walid itu mengatur satu strategi yang sangat mengagumkan sekali, yang mungkin tidak pernah ada dalam sejarah perang dunia itu. Beliau kemudian setelah memerintahkan kepada pasukan untuk mengambil beberapa mayat para sahabat yang gugur sebagai syahid, tapi kaum muslimin itu yang gugur sedikit sekali, hanya sekitar 17 orang, ya. 17 orang. Sementara pasukan Romawi dan kabilah-kabilah Arab itu berapa? Ratusan, puluhan ribu yang gugur di medan tempur itu. Ya. Makanya orang-orang Romawi itu, mereka walaupun mempunyai pasukan yang sangat besar, ngeri menghadapi kaum muslimin itu, termasuk di dalam perang Yarmouk itu. Walaupun mereka juga punya 200.000 pasukan, nggak mengambil opsi untuk menyerang dulu, ya, karena memang mereka tahu bagaimana semangat tempur kaum muslimin ketika itu. Nah, Khalid bin Walid ketika itu memerintahkan kepada kaum muslimin untuk salat malam semuanya. Jadi walaupun dalam keadaan lelah, capek, ya, kita bisa membayangkan perang seharian gitu, perang seharian. Dan setelah itu kemudian Khalid bin Walid itu memerintahkan kepada seluruh pasukan untuk kemudian mengganti bajunya. Jadi rata-rata para sahabat itu membawa baju ganti, ya. Dan Khalid bin Walid itu kemudian memerintahkan juga untuk 1000 pasukan, 1000 pasukan berkuda itu kemudian dibagi menjadi 50 kelompok, ya, 50 kelompok dengan setiap kelompoknya 20 orang. Dan pasukan ini diperintahkan untuk mengitari tenda-tenda musuh, dan setelah itu dia menjauh dari pasukan, ya, dan memerintahkan kepada pasukan ini untuk mengambil pelepah-pelepah kurma, ya, pelepah-pelepah kurma, yang kemudian ketika pagi harinya sengaja kaum muslimin ini tidak melakukan serangan terlebih dahulu, ya, mereka menunggu sampai terbitnya matahari. Dan Khalid bin Walid ini telah menukar posisi-posisi pasukan itu, di mana pasukan yang sebelumnya berada di kanan dipindah ke kiri, yang kiri dipindah ke kanan. Jadi pasukan musuh itu sudah menghadapi orang-orang yang dalam pandangan mereka itu sudah orang baru semua gitu. Ya, kan biasanya kalau kita bertemu dengan orang setiap hari itu kan kita sudah kenal, oh ini posisinya ini gitu. Tapi kalau kemudian datang orang baru, biasanya kita, wah ini musuh baru, ini bukan yang kemarin kayaknya gitu. Dan itu yang sebenarnya yang diinginkan oleh Khalid. Sementara pasukan yang 1000 lagi ini yang ditaruh di belakang, kemudian disuruh oleh Khalid bin Walid dengan kuda-kuda mereka untuk 20 ini berbaris dengan sebagian membawa pelepah-pelepah kurma, sehingga ketika kuda-kuda ini per kelompok ini berangkat, pasir itu mengebul di belakang, seakan-akan pasukan itu
banyak sekali gitu. Padahal hanya 20 orang, datang secara bergelombang 50 kelompok gitu. Dan baru ketika itu apa yang terjadi? Maka Allah menimpakan di hati orang-orang Romawi dan kabilah-kabilah Arab ini ar-ra'buh. Apa ar-ra'buh itu? Ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka sudah meyakini malam harinya dia mendengar derap-derap kuda yang memang diperintahkan oleh Khalid bin Walid, pasukan berkuda itu untuk mengitari tenda-tenda musuh itu. Sementara kemudian ketika pagi harinya mereka sudah mulai berhadap-hadapan, ternyata yang dihadapi adalah orang-orang baru dengan baju-baju yang juga tanda-tandanya baru gitu. Karena di dalam perang itu biasanya per sayap ini biasanya atau per kabilah kan ditandai dengan tanda-tanda gitu. Entah apa warnanya, kuning, merah, ada yang ini. Ya itu diganti semua oleh Khalid bin Walid gitu. Sehingga mereka orang-orang Romawi itu kemudian meyakini, oh ini pasti pasukan bantuan sudah datang. Apalagi dengan melihat pasukan yang berkelompok yang kemudian datang susul menyusul sampai 50 kelompok gitu, dengan debu-debu berterbangan di padang pasir itu. Dan ini yang kemudian menjadikan mereka itu ketika sekali kemudian pasukan Khalid ini menyerang dengan kekuatan penuh, mereka semuanya lari tunggang langgang itu, termasuk pimpinan pasukan mereka. Jadi dalam perang Mu'tah ini strategi Khalid ini yang kemudian betul-betul menjadikan musuh itu ketakutan. Cuman ketika mereka sudah lari ke dalam benteng-benteng mereka, Khalid bin Walid kemudian memerintahkan pasukan muslimin itu untuk mundur kembali. Ya, karena takut kemudian ketahuan bahwa ternyata jumlahnya masih yang kemarin sebenarnya yang perang itu. Jadi tetap hanya sekitar. Cuman strategi yang seperti itu telah mampu memukul mental musuh sehingga mereka sudah ketakutan banget. Coba bayangkan menghadapi 3.000 orang kemarin sudah kewalahan seperti itu, apalagi ini menghadapi pasukan-pasukan baru yang sangat besar jumlahnya gitu. Dan kemudian Khalid bin Walid ini mengambil opsi kemudian menarik pasukan dan kemudian kembali ke Madinah. Ya. Nabi SAW ketika perang sedang berkecamuk itu, beliau kemudian memanggil kaum muslimin ya untuk berkumpul, dan beliau menceritakan kronologisnya ya, walaupun pasukan ini belum sampai, tapi seakan-akan Nabi melihat secara langsung kejadian perang itu. Itu bagaimana ketika Zaid bin Harisah gugur sebagai syahid, bendera diambil oleh Ja'far gugur sebagai syahid, diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Dan ketika Abdullah bin Rawaha gugur sebagai syahid, maka bendera itu diambil oleh siapa? Kata Rasulullah, oleh Saifullah, pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid. Nah, hadis ini yang kemudian semenjak itu Khalid bin Walid itu mempunyai gelar Saifullah, ya, pedang Allah ya, dalam hadis ini. Dan kemudian Rasulullah mengabarkan kepada kaum muslimin bahwa setelah itu pasukan Khalid ini mundur dari medan tempur. Nah, rupanya sebagian kaum muslimin ketika itu mempunyai pemahaman yang keliru gitu. Dikiranya kaum muslimin itu lari dari medan tempur gitu. Sehingga sebagian orang itu ada yang mengatakan ketika pasukan ini tiba, ya, mengatakan ya farartum fi sabilillah, hei orang-orang yang lari dari medan perang katanya gitu. Ya. Sehingga kemudian Nabi SAW meluruskan pemahaman mereka, laisu bil farar, ya, mereka bukan orang-orang yang lari, walakinnakum qarrar insyaallah, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang mundur untuk menyerang balik gitu, bukan kemudian orang yang lari dari peperangan, orang yang mundur karena mengatur strategi gitu. Dan tidak bisa dikatakan sebagai orang yang lari dari peperangan gitu. Nah, karena memang sempat sebagian wanita-wanita Madinah dan anak-anak itu sudah mengambil batu gitu. Ya. Jadi ketika mendengar salah pemahaman seperti itu, mereka bahkan sebagian sahabat itu ada yang mengusir suaminya karena dianggap lari dari peperangan gitu.
Ya, sehingga diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bukan lari dari peperangan, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang mundur untuk mengatur strategi. Ya. Oleh karenanya kemudian seluruh anak-anak itu kemudian diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk digendong, ya, termasuk beliau kemudian meminta putra dari siapa? Ja'far bin Abi Thalib, yaitu Abdullah bin Ja'far, dan beliau gendong, dan beliau kemudian berkata kepada para sahabat, buatkan untuk keluarga Ja'far makanan, gitu. Ya. Karena ya termasuk Sayyidina Ja'far itu orang yang tidak lama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau datang ketika kemudian Rasulullah berada di Khaybar. Dari Khaybar ke Mu'tah ini kejadiannya tidak begitu lama, ya, hanya beberapa, tidak sampai setahun mungkin. Jadi setelah itu Sayyidina Ja'far ikut dalam perang Mu'tah ini dan di sana gugur sebagai syahid. Dari beberapa kejadian-kejadian ini ada beberapa fiqhus sirah yang memang harus kita pahami tentunya di sini, terutama berkaitan juga dengan masalah safar di dalam hari Jumat, ya, yang disebutkan tadi. Di antaranya memang di dalam beberapa konteks fikih itu kan ada beberapa larangan safar, ya, terutama di hari Jumat. Ya, tentunya kalau safar itu yang kemudian yang memungkinkan kita untuk tidak bisa sholat Jumat itu, ya, terutama kalau safar yang sifatnya laut, ya, atau udara, ya, kan dalam konteks kekinian. Kalau safar darat mungkin sekarang itu lebih lentur, ya, karena memang kita bisa mencari masjid, ya. Dan ternyata juga di dalam safar, di dalam jihad fi sabilillah, ternyata juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru juga menegur siapa? Abdullah bin Ruwaha yang tidak langsung melakukan perjalanan bersama para pasukan ketika itu di pagi harinya, karena hanya untuk mendapatkan keutamaan salat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya mungkin juga dari fikih sirah yang bisa kita ambil di sini terkait dengan masalah kepemimpinan, ya, di dalam Islam itu memang ketika kemudian kepemimpinan itu sudah disepakati dengan runtutan yang seperti disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seharusnya lah itu yang dijalankan. Nah, cuman jika seandainya kemudian di dalam daerah kaum muslimin itu tidak ada kepemimpinan, maka wajib kemudian diangkat seorang amir, karena pemimpin itu begitu pentingnya di dalam kehidupan kita. Ya, karena amir itu yang kemudian mempunyai itu kebijakan penuh, ya, untuk mengatur, terutama di medan perang yang memang membutuhkan penanganan yang sangat cepat di dalam masalah kepemimpinan ini. Karena ketika pemimpin itu kosong, gitu, apalagi kalau di medan perang, bisa berakibat fatal, ya. Bahkan di sini juga disebutkan, ya, Sayyidina Khalid itu beliau pernah mengisahkan ketika beliau di perang Mu'tah itu, beliau itu sampai menggunakan pedang itu sampai ada 9 pedang yang beliau gunakan. Jadi semuanya patah semua. Patah semua kecuali hanya tersisa pisau kecil yang beliau gunakan, gitu. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana kemudian para sahabat itu berperang melawan 200 orang, gitu. Ya, padahal jumlah korban yang jatuh di kalangan kaum muslimin sangat kecil sekali. Jadi wajar kalau kemudian di perang Mu'tah ini, ya, dapat dikatakan bahwa kaum muslimin itu memerangi pertempuran walaupun mereka kemudian tidak menguasai daerah tersebut. Ya, karena sebagian ahli sejarah ada yang mengatakan ahli Madinah, sebagian ahli Madinah itu mengatakan ya firar, ya farar, ya farar, hai orang yang lari dari medan pertempuran, karena tradisi kebiasaannya itu kaum muslimin kalau berperang dan menang itu biasanya daerah tersebut dikuasai,
tidak ditinggalkan begitu saja. Seperti juga seperti di Khaybar misalnya. Di Khaybar itu kan kemudian tanah-tanah Khaybar itu menjadi milik kaum muslimin. Dan ketika orang-orang Yahudi hendak diusir, mereka melakukan negosiasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ketika di Khaybar itu. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, baiklah tanah-tanah ini sudah menjadi milik kalian, tapi tolong jangan usir kami. Biarkan kami ini yang kemudian menggarap ladang-ladang ini, dan nanti kemudian hasilnya dibagi istilahnya gitu. Dan kemudian mereka diizinkan sehingga tanah-tanah di Khaybar itu tetap digarap mereka, tapi mereka membayar jizyah kepada kaum muslimin gitu. Dan penggarapannya itu juga hasilnya juga menjadi milik kaum muslimin, dan mereka juga mendapatkan bagian dari penggarapan itu. Cuman dalam perang Mu'tah ini tidak seperti itu. Ketika kaum muslimin sudah berhasil memukul mundur musuh, mereka kocar-kacir, mereka kemudian tidak menguasai daerah itu, jadi memilih opsi mundur dan kembali ke Madinah. Ya, karena Khalid bin Walid tentu sudah memperhitungkan kekuatan jumlah yang memang sangat tidak seimbang. Tapi perbuatan beliau kemudian dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak disalahkan. Ya. Sehingga sebagian ahli Madinah ini ada yang salah pengertian ya, karena kembali ke Madinah dengan tidak menguasai medan yang sudah dimenangi itu. Sebagian kalau analisa dari Syekh Ramadan Al-Buti seperti itu. Yang terakhir juga yang berkaitan dengan ini masalah fiqhus sirah yang berkaitan dengan membuat makanan bagi orang yang meninggal gitu. Nah, sebagian menggunakan dasar apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika itu untuk membuatkan makanan bagi keluarganya Ja'far. Ini artinya menandakan bahwa bolehnya adanya membuat makanan di tempat orang yang meninggal dunia. Cuman kalau di Indonesia ini salah kaprah gitu. Kenapa? Karena seharusnya yang membuat makanan itu adalah tetangga-tetangganya gitu, sebagai wujud perhatian terhadap orang yang sedang musibah gitu. Makanya salahnya lah kita sebagai tetangga kemudian membuatkan makanan untuk mereka. Cuman kalau di dalam tradisi kita kan kebalik, ya, tuan rumah yang membuat makanan untuk tetamu yang datang gitu. Ya, ala kulli hal boleh apa enggak? Hukumnya seperti apa? Ya, karena memang ya kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis ya, kita memang dianjurkan bersedekah itu memang dalam keadaan lapang maupun sempit gitu. Walaupun kita sedang bermusibah ya nggak ada salahnya walaupun kita mau bersedekah. Ya, artinya ya tidak menyalahi syariat ya. Ya, tidak menyalahi syariat walaupun ada makanan-makanan di orang-orang kematian dan sebagainya. Ya, karena para ulama juga walaupun di dalamnya mungkin ada khilaf, ya tetap semuanya ada dasar hadisnya. Tidak kemudian para ulama itu membuat fatwa dengan serampangan, dengan tidak ada dasar dari Al-Quran maupun hadisnya. Ya, terutama seputar kematian ya. Sekitar 5 menit lagi ya. Tapi mungkin kita buka pertanyaan saja. Kalau ada hal-hal yang mau ditanya, dipersilahkan berkaitan dengan perang Mu'tah ini, terutama ya mungkin dari beberapa fikih sirah yang bisa diambil darinya. Dipersilahkan. Pada bapak yang ingin bertanya dipersilahkan. Kalau kita dilarang dari sudah mundur gitu kan, ketika berperang, kita pun ada larangan untuk mundur dari musuh lari dan musuh dibakul. Ini kan mencoba seperti salah pengertian oleh sahabat gitu kan. Ini apakah itu tergantung dari niatan gitu sama itu, dan kedua apakah benar ada itu serangan dari kita setelah itu kan untuk berstrategi itu boleh mundur. Nah, ketika pasukan mereka itu mundur untuk bersiasat itu benar nggak untuk strategi menyerang dari itu ada nggak? Ya, tapi
Memang ada dua hal yang diperbolehkan mundur itu. Jadi antaranya mengatur strategi atau bergabung dengan pasukan yang lain. Jadi dua hal itu yang memang dikecualikan ya, di dalam. Jadi tidak serta merta kemudian. Tapi kalau mundur karena memang disersi, ya itu yang kemudian dosa besar, termasuk dari dosa-dosa yang min kabair yang disebutkan dalam beberapa hadis itu. Ya, tapi kalau mundurnya hanya untuk mengatur strategi atau juga untuk bergabung dengan pasukan yang lain, itu nggak apa-apa, itu diperbolehkan. Bukan karena takut ya. Seperti ketika kemudian panji kaum muslimin di Mu'tah ini sudah, ini para sahabat itu kemudian mereka masih memantau situasi gitu. Mereka tiba-tiba sebagian besar mundur dari medan perang gitu. Cuman masih melihat situasi, mengatur strategi, karena ini siapa yang kemudian memimpin gitu kan nggak jelas gitu. Maka kemudian ketika panji itu tegak kembali, serta merta mereka langsung merapat semuanya gitu. Itu yang justru membuat kaget musuh gitu. Jadi lari yang memang karena takut itu ya tetap berlaku kaidah innamal a'malu binniyat ya, tentunya setiap amal perbuatan itu tergantung dari niatnya, tentunya itu sudah pasti. Atau al-umur bimaqasidiha di dalam kaidah usuliyahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, pada saat kalau di perang Mu'tah itu ya Ustaz, itu saya baca sejarah pada saat itu kalau nggak salah Romawi itu negara kalau kayak kita sekarang ini superpower ya. Betul. Saat itu kenapa Rasulullah punya berpikiran memerangi Romawi itu, misinya apa itu? Terima kasih. Baik. Sebenarnya kalau perang melawan Romawi itu sesungguhnya dalam perang Tabuk nantinya ya, yang memang betul-betul murni mereka menghadapi beberapa manuver-manuver dari tentara Romawi. Maka Rasulullah langsung menghimpun pasukan dan berangkat ke Tabuk langsung. Misi di dalam perang Mu'tah ini sebenarnya misi besarnya itu untuk memerangi Syurahbil bin Amr al-Ghassani ya, dengan seluruh kabilahnya yang telah membunuh utusan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Haris bin Umair. Kan pada tahun setelah perjanjian Hudaibiyah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim banyak utusan-utusan ke seluruh wilayah, termasuk para pemimpin dunia ketika itu, baik ke Kisra dan Romawi yang menjadi pusat konstelasi dunia ketika itu ya. Kalau sekarang itu kayak Amerika dan Cinanya gitu. Jadi mereka adalah negara superpower dua ini ya, negara superpower ya, karena Nabi itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah kepada seluruh alam ya, tidak seperti nabi-nabi yang terdahulu yang hanya diutus oleh Allah kepada kabilah tertentu, kaum tertentu, tempat tertentu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan seluruh kekuatan, seluruh daya dan upaya itu untuk menyampaikan risalah dakwah ini. Nah, sebenarnya Heraklius itu ketika menerima surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan kita sudah menjelaskan pada pertemuan yang lalu ketika Amul Wufud itu pada tahun-tahun ketika beliau kemudian mengirim utusan dan utusan-utusan yang banyak datang kepada Nabi, yang pada awalnya Heraklius itu sudah mengimani sebenarnya terhadap kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Cuman karena kemudian pendamping-pendampingnya, para perdana menterinya tidak mau, pada akhirnya dia kemudian mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu hanya manuver saja untuk menguji kesetiaan para punggawa-punggawanya. Nah, dan itu terbukti kemudian bahwa Heraklius ini berkhianat, terutama di dalam perang Mu'tah ini. Itu ketika kemudian Surahbil yang masih berada di dalam kekuasaan Romawi ketika itu diserang oleh Nabi, Romawi juga mengirimkan pasukan untuk menghadapi kaum muslimin seperti itu. Ya, karena memang Heraklius itu sudah mengatakan ketika kemudian
mendapatkan surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Heraklius sendiri kan mereka membaca Injil, ya, dan mereka sudah tahu tentang kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kekuasaan Nabi itu akan sampai di bawah kakinya gitu. Itu sudah dia katakan gitu. Makanya kemudian menyeru kepada orang-orang di sekitarnya untuk kemudian mengikuti Nabi dari Arab ini. Tapi kemudian orang-orang di sekitarnya kan nggak mau semuanya, sehingga dia kemudian mengatakan, ya saya melakukan ini hanya untuk menguji kesetiaan kalian gitu. Ya, itu sebenarnya gitu. Ya, mungkin itu jawabannya. Jadi konfrontasi di Mu'tah itu sebenarnya bukan dengan orang Romawi full ya, dengan kabilah Arab, pasukan Romawi itu hanya membantu gitu. Cuman itu sudah cukup menjadi satu pembukaan bagi orang-orang Romawi untuk mengenal kegigihan jihad kaum muslimin, sehingga mereka sudah dalam babak selanjutnya, dalam perang Tabuk itu mereka sudah lari sehingga tidak terjadi peperangan gitu. Mereka sudah takut menghadapi kaum muslimin. Dalam perang Yarmouk mereka dengan 30.000 melawan 200.000 mereka kalah, sehingga Syam jatuh kepada kaum muslimin. Ya. Ya, tapi mungkin itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan